bincang-bincang anak rantau. Hari ini kita mau membicarakan sedikit tentang Danau Toba, di mana bapak-bapak yang di sini sudah merantau jauh dari Sumatera Utara. Boleh sharing sedikit tentang bagaimana sih sebenarnya kecintaan para perantau yang sudah jauh-jauh dari Sumatera Utara untuk melihat dan ingin memajukan industri pariwisata di Danau Toba. Silakan. Baik, ya kami dari perantau memang tertariklah dengan melihat Danau Toba saat ini, di mana kita boleh berbangga ya, Presiden kita Insinyur Joko Widodo boleh memperhatikan Danau Toba kita bersama Bapak Jenderal Luhut Panjaitan yang juga punya konsen untuk membangun Danau Toba kita. Di dalam proses perkembangan ini tentu tidak mudah, melibatkan masyarakat, yang melibatkan industri-industri. Dalam hal ini industri pariwisata menjadi kata kunci sebenarnya untuk keberhasilan Danau Toba kita yang ke depan. Mungkin sebagai pengantar dari saya seperti itu dulu. Oke, terima kasih. Jadi kalau dari sisi pecinta pariwisata boleh ditambahin? Saya sebagai pecinta pariwisata, dalam hal ini traveler, pencinta lintas budaya. Senang dengan goal yang akan dibuat Bapak Presiden kita ya, Joko Widodo. Dari segi traveler, saya ingin memberikan 2 poin saja lah. 2 poin itu, yang pertama itu saya tarik garisnya itu mengenai budaya itu sendiri ya. Kita tahu produk-produk Korea itu seperti Samsung lah, saya bilang gitu ya, salah satunya yang sekarang tuh bisa dibilang produk laku dan produk laris dicari gitu kan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Sebelum produk Samsung itu dari Korea itu booming, dia itu memberikan satu budaya di saya katakan melalui produk drama Korea ya. Drama Koreanya dulu itu yang dia majukan ya kan ke luar negara dia gitu. Dia jual lah itu namanya drakor ya, kita bilang ibu-ibu senang nonton drama Korea. Ini sebelum produk Samsung itu booming ya. Karena di awal itu kan kompetitornya itu Nokia, ya kan, BlackBerry, ya kan, BlackBerry itu sebelumnya Samsung tuh diurutan di bawah mereka bahkan gitu kan, ya kan. Ini satu poin yang mau saya angkat. Sebelum produk Samsung itu booming dan mahal lah saya bilang gitu kan, harganya menjadi mahal dan dia ada di urutan pertama lah saya katakan ya. Itu budaya mereka dulu yang mereka jual, gitu. Budaya drama Koreanya yang dicari ibu-ibu lah, saya bilang gitu kan. Pangsa pasar pertamanya ya wanita, perempuan, ibu-ibu, ya kan. Bahkan saat ini pun para pria menyukai drama Korea, gitu kan. Yang kisahnya selalu happy ending, betul, ya kan. Sebelum itu, ya kan, setelah itu produk Koreanya sendiri yang dia jual. Makanya ketika produk Korea, contohnya saya bilang nggak usah jauh-jauh lah, HP lah ya. HP, TV kan itu kan banyak lah produk. Itu jadi laris manis karena budaya mereka udah disukai gitu kan di mancanegara gitu. Makanya saya berkeinginan, maksudnya saya ingin memberikan suatu pandangan kita sebagai para perantau ingin mengajak ya kan, memberikan pemahaman bahwa lintas budaya itu sangat penting untuk kita dikenal dunia internasional, yang akan mampu menjadikan Danau Toba itu sebagai ya zona internasional gitu kan. Jadi banyak orang-orang yang akan datang ke Danau Toba itu terlebih dulu mengenal budaya kita yang baik gitu. Itu sih satu. Yang 2 poin ini lebih ke spot industri ya. Gak masalah ya, saya sebagai traveler ini spot industri saya ingin tuh Danau Toba itu punya yang namanya sinergis jaringan hotel, kantor hotel gitu kan. Contohnya saya ini member sebagai traveler
juga sebagai member Akpor. Di Bali itu ataupun di Bali, di Indonesia, di Jogja, di mana-mana itu Akpor dengan link hotelnya itu banyak sekali. Akpor itu contohnya Ibis, Fairmont Hotel, Novotel, Pullman, itu link-link mereka semua tuh Akpor, ya kan? Lalu kemudian ada beberapa banyak lah, Amantera Vilas Bandung itu. Jadi ketika saya sebagai traveler datang seumpamanya ke Jogja ataupun ke Bali, saya tinggal lihat aja di sana untuk hotel yang akan saya tuju. Jadi saya tidak berkesulitan untuk di mana saya akan menginap, seperti itu sih. Seperti itu sih dari sisi saya sebagai traveler pencinta lintas budaya. Berarti poin pertama tentang budaya yang disukai, Iya. yang pertama, yang kedua tentang jejaring pariwisata itu Iya. sendiri ya. Oke. Nah, pasti itu kan masalah investasi ya, investor yang masuk menanamkan modal membangun hotel di sana dengan jejaring yang sudah mereka bawa sebelumnya. Nah, jadi dari sisi investasi ada yang bisa ditambahkan? Jadi pemerintah saat ini sudah tepat menetapkan bahwa Danau Toba itu adalah sebagian dari 10 destinasi wisata. Ada 10, dan kita menyebutkan itu new Bali, 10 new Bali. Oh, Itu salah satunya adalah Danau Toba. Pemerintah membicarakan fasilitas dan infrastrukturnya supaya orang datang dengan mudah ke sana. Pembangunan Bandara Silangit itu cukup strategis untuk mempercepat orang datang ke sana. Rata-rata turis yang datang ke tempat wisata itu direct flight itu sangat menentukan. Ya. Jadi sekarang ini direct flight sudah ada dan Silangit bisa langsung ke Singapura, bisa ke Hong Kong, bisa ke Shanghai, bisa ke Tokyo. Itu adalah salah satu cara untuk mempercepat orang datang. Di sisi lain, pemerintah membangun infrastruktur dari Kuala Namu ke Danau Toba itu juga sebagai alternatif cara untuk mempercepat akses masuk menuju destinasi wisata. Jadi sekarang saya kira pemerintah sudah di langkah yang tepat. Tinggal nanti budaya kemasannya daya tarik lain mempermudah investasi. Sekarang dengan hitungan jam orang bisa berinvestasi di tempat wisata. Sangat mudah, izin tidak perlu tatap muka, online bisa semua. Hitungan jam, kalau dulu image orang dapat izin itu susah, sekarang tidak ada. Di era Jokowi ini one stop service, online single submission itu membuat kepastian investor dengan mudah, cepat, terukur dia bisa berinvestasi di Indonesia. Inilah yang diharapkan pemerintah supaya para investor dari mana saja bisa melihat potensi Danau Toba sebagai tujuan destinasi investasi. Saya kira dari sisi saya itu mungkin Pak Sangat Boleh bisa menarik dari sisi bisnis. Untuk berkolaborasikan dengan lokal atau mengangkat berubah mindset budaya kah, atau makanan-makanan yang standar internasional kita kemas dengan makan-makan dari lokal kita. Jadi sebelum disampaikan sebagai kata kunci nih ya, jadi yang menonton bisa mengerti. Jadi dari investasi untuk investor datang pemerintah sudah menyediakan akses ya. Jadi kenapa Danau Toba masih belum laku ya bahasanya, Bali kenapa bisa laku? Nah jadi itu kenapa? Bagaimana? Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang sangat menantang ini. Bagi saya begini, apapun namanya daerah pariwisata yang dikembangkan, sebenarnya kita bukan mau menjual alamnya. Yang mau kita adalah sikap mental manusianya, bagaimana menerima penerimaan kita terhadap orang yang datang yang notabene itu sudah membawa uang. Ya, bagaimana cara? Ini cara. Jadi apakah ada kekurangan kita di Danau Toba selama hingga Danau Toba yang sudah ditetapkan jadi destinasi wisata kurang menjadi tujuan wisata orang? Nah, kalau saya secara pribadi ada kesimpulan dari kita kurang diedukasi bahwa kita itu adalah orang-orang yang tinggal di daerah wisata yang perlu menyiapkan mental kita. Nah, kalau mental kita, inilah tugas berat daripada pemerintah kabupaten, pemerintah kota yang ada, bagaimana mengedukasi masyarakat secara mental, secara sikap agar dapat menerima orang, bahwa orang yang datang itu akan memberikan, tidak ragu-ragu atau sungkan-sungkan membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya untuk di daerah ini. Nah, ini adalah sikap mental yang harus kita rubah. Yang kedua, bagaimana cara pemerintah juga agar kembangkan sikap entrepreneurship di tengah-tengah kawasan Danau Toba. Jadi Danau Toba ini saya lihat
Semua bisa dijual, tergantung bagaimana kemasan yang kita lihat. Kenapa kalau kita ambil orientasi sekarang aqua, apapun yang kita disajikan kita di atas meja kita, walaupun merek lain selalu kita bilang, anak-anak, tolong beli aqua, kita bilang. Total di bawah merek yang lain kita anggap aqua, karena dia sudah punya branding. Nah, bagaimana kita menciptakan mindset seperti ini bahwa belikan dulu kacang katanya, padahal kacang mungkin dari daerah lain, orang menganggap ini kacang siobuk. Karena kacang siobuk sudah punya branding. Nah, bagaimana membuat kacang siobuk ini menjadi branding bahwa orang semua sudah menganggap bahwa kacang siobuk ini aqua. Nah, inilah hal-hal ini artinya perlu banyak edukasi, perlu banyak waktu lagi hingga akhirnya destinasi warisan bahwa orang Batak itu kaya sudah terbukti. Memang orang Batak kaya, cuman belum dieksplorasi kekayaannya itu juga menghasilkan banyak uang yang untuk juga mengeliminir bahwa Tapanuli itu peta kemiskinan. Berarti inilah tugas kita, apalagi kita ini orang-orang rantau yang masih bisa memberikan kontribusi walaupun dalam bentuk pendidikan untuk kemajuan kawasan Danau Toba secara umum. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya. Jadi intinya harus ada edukasi ya ke warga setempat, orang-orang setempat, SDM setempat. Nah, jadi Prof gimana Prof? Saya melihat dari wisata olahraga ya, wisata yang ada di pesisir pantai Danau Toba itu sangat potensial sebenarnya untuk mengajak seluruh masyarakat baik domestik maupun mancanegara datang ke Danau Toba. Karena manusia ini kan harus bergerak. Setelah mendapatkan ABCD dalam kehidupannya, dia perlu gerak. Bagaimana pantai Danau Toba ini menyiapkan kebutuhan manusia untuk bisa bergerak? Ya mungkin ada aktivitas olahraga, katakanlah dibentuk sebuah kegiatan-kegiatan olahraga, misalnya lari di pinggir pantai, misalnya atau bermain bola di pinggir pantai, atau naik sepeda di pesisir pantai. Pantai Danau Toba kita cukup menjanjikan untuk aktivitas yang bergerak, baik yang menggunakan media air maupun media gunung misalnya. Ini sangat potensial gitu. Kalau itu dikemas dengan baik, masyarakat kita bisa menerima. Ini bukan sebuah tantangan dalam budaya, tapi justru mengikat orang-orang lain datang menyenangi daerah kita, menyenangi kita juga sebagai pemilik daerah itu gitu. Nah, ini bagi saya ini sebuah industri di sana. Tidak mungkin wisata air ini kita kelola dengan sederhana banget, tapi ada industri olahraga yang masuk di sana, ada peralatan olahraga, bahkan ada di dalamnya kompetensi sumber daya unggul. Ah, kita masuk di situ. Akhirnya nanti masyarakat di pesisir pantai Danau Toba ini menjadi SDM unggul. Ya, minimal di bidang olahraganya dulu. Di bagaimana mengelola wisata ini, bagaimana mengelola Danau Toba. Danau Toba menjadi tempat yang menjanjikan. Mungkin bisa lebih dari Bali kalau saya pikir. Tinggal bagaimana kesiapan budaya kita kalau saya melihat dari aspek itu. Ya bagus sekali. Jadi intinya bagaimana kemasan industri yang harus disiapkan di Danau Toba dan salah satunya butuh budaya yang tepat, yang disukai dan SDM unggul di dalamnya karena Danau Toba punya banyak potensi yang besar untuk maju dan untuk sukses. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya seperti apa yang harus kita siapkan dan apa yang akan dilakukan oleh para anak rantau untuk memajukan Danau Toba. Sampai jumpa. Sampai jumpa.